Welcome to CSC Service. Sebelum kalian mulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang kalian perlu ketahui. Bagi kalian yang belum join Cool, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di layar kalian. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan diakonia, kalian bisa melihat nomor rekening yang tertera di layar Anda. See you at the service and God bless you. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah pelin-pelan yang membuat jemaat bingung
melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan, dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya. Aku bersyukur minggu demi minggu kita bisa ibadah sama-sama walaupun online, tapi aku percaya sukacita Tuhan ada buat kita semua. Ayo teman-teman yang siap untuk ibadah, ayo kita satu dalam doa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang udah Tuhan berikan, buat kebaikan Tuhan yang gak henti-hentinya sampai hari ini Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, sebentar Tuhan, kayak mau nyanyikan kebaikan-Mu, kayak mau bersyukur Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kasih buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hatiku wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu.
suaramu oh Tuhan di dalam kekudusanmu, bawaku dekat dengan hatimu, oh, ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mau diam di hadirat-Mu, Kau Raja kami, ku mau bersyukur, ku mau bersyukur buat semua yang Kau beri kepadaku. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rindu Engkau hadir Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa hati kami. Mari teman-teman, mari sembah Dia teman-teman. Mari mulai cari wajah-Nya. Mari mulai angkat suara kita sama-sama sembah Dia. Haleluya, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia kepadaku di setiap waktu.
worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Come worship, come worship. Jesus, Jesus. How we worship you. Tuhan, thank you Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, buat hadirat-Mu yang masih boleh kami rasakan sama-sama Tuhan. Sebentar kami mau dengar Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kami Tuhan. Biar Engkau yang berbicara ya Bapa. Haleluya, amin. Shalom anak-anak muda di TAC Teens Academy Community. Saya percaya kita masih semangat, baru masuk tahun baru walaupun kita masih beribadah secara online. Tapi gue percaya banget setiap kita yang rindu dan haus lapar akan firman Tuhan pasti diberkati di ibadah hari ini. Nah guys, gue dikasih tema Re-innovate, reinovasi bahasa Indonesianya. Ya, kata yang jujur yang jarang didengar karena biasanya pakai kata inovasi. Tapi hari ini kita mau bahas inovasi pelayanan di era new normal ya. Teman-teman kalau lihat PowerPoint judulnya saya kasih Re-innovate Ministering in New Normal. Nah, sebelum masuk firman mari kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bapak berbicara dengan cara yang sederhana yang membukakan kepada setiap pemimpin, pengerja dan jemaat yang mendengar agar kami boleh mengatur strategi kami memasuki tahun 2021, apa yang harus kami siapkan, apa yang harus difokuskan agar kami bisa menginovasi pelayanan, tujuan yang Tuhan berikan agar lebih relevan dengan komunitas sekitar. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Slide yang pertama, teman-teman, kalau kita berbicara reinovasi atau inovasi, arti kata inovasi artinya membuat suatu pembaharuan. Nah, kalau reinovasi artinya sesuatu yang baru itu diperbaharui lagi agar relevan dengan situasi dan kondisi pada zaman ini atau tertentu. Teman-teman, kita mungkin sudah banyak memikirkan ya rapat kerja, rapat program, strategi tahun 2020 nih.
bikin retret, seminar, workshop, apapun. Tiba-tiba ada pandemi menyerang. Ya, mendadak semua pelayanan jadi stop. Ya, kita harus berpikir ulang, reinovasi. Bagaimana cara pelayanan anak muda agar tetap eksis, agar tetap berjalan, jiwa-jiwa dimenangkan, dan jemaat yang ada itu tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini membutuhkan sebuah reinovasi. Nah, seringkali kita berpikir reinovasi tapi kita mengubah seluruh esensi daripada pelayanan. Padahal seharusnya ya teman-teman kita akan pelajari bahwa esensinya dalam setiap pelayanan yaitu amanat agung tetap sama. Tidak berubah dari zaman ke zaman. Nah guys, mungkin pernah dengar ya amanat agung dari Matius pasal 28. Nah hari ini aku mau bahas secara holistik keseluruhan amanat agung dari Matius, Markus, Lukas, kitab Kisah Para Rasul. Kita ingin mendapatkan gambaran penuh ya dari amanat agung. Mari kita lihat slide yang pertama. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sering kita dengar ya. Bagaimana dengan yang Lukas catat sedikit berbeda, tetapi ini masih komponen dalam amanat agung. Lukas 24, dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Dan ayat 49, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Nah, beda dengan Matius, ya, Lukas mencatat berita pesan Injilnya yaitu apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Lalu Lukas mencatat ada janji Bapa yang harus ditunggu oleh para murid, ya, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lalu bagaimana dengan kitab Markus? Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 mencatat, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah ini ada yang beda. Markus mencatat tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mengusir setan, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh, memegang ular, mereka minum racun maut tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari kitab Markus kita melihat ada tanda-tanda yang menyertai pelayanan anak-anak muda. Lalu yang terakhir, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yesus berkata sebelum dia naik ke surga. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi guys, ini 4 ayat ini berbicara amanat agung yang lengkap. Kalau kita boleh rangkum, berarti ya kalau dirangkum, misinya tetap sama dari zaman ke zaman. Hanya konteksnya aja berubah. Dari abad pertama, abad kelima, abad ke-10 sampai hari ini kita hidup abad ke-21. Alkitab gak berubah, amanat agung gak berubah, tetapi konteksnya berubah. Nah itu makanya kita butuh berbicara soal reinovasi. Kenapa? Karena amanat agungnya sama, konteksnya berubah. Kita butuh berpikir strategi bagaimana caranya menyelesaikan amanat agung dalam konteks era new normal khususnya. Ya kalau saya rangkum ada 4 hal. Ya. Fokus yang pertama, pergi beritakan Injil. Injil apa? Injil pertobatan, pengampunan dosa. Apa yang Yesus lakukan? Dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari, dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya lalu dia menampakkan diri kepada saudara-saudaranya. 40 hari lalu dia naik ke atas surga. Dia berjanji ada Roh Kudus turun. Itu yang Yesus lakukan. Injil. Yang kedua, baptislah setiap orang yang mau percaya. Tadi jelas ya, pergilah, ajarkan, baptiskan. Ya, yang kedua baptiskan. Yang ketiga, ajarlah mereka. Berbicara pemuritan. Berbicara kul, komunitas sel. Ya, anak-anak muda engkau harus tertanam dalam kelompok sel kul. Ya, enggak bisa enggak. Karena di situ lo letak pengajaran. Pengajaran itu bukan hanya di hari Minggu, tetapi dalam kelompok kecil di mana kita saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menasehati. Lalu yang terakhir, jangan lupa dalam kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Amanat agung dilaksanakan dengan kuasa dan pengurapan daripada Roh Kudus. Tanda-tanda ini akan menyertai dalam pelayanan amanat agungmu. Yaitu apa? Tadi berbicara dengan bahasa roh, dengan bahasa yang baru. Ya kalau kita diracun dalam pelayanan misi kita tidak akan mati saudara. Ya bukan berarti sekarang kita minum baygon lalu gak mati. Enggak, itu namanya mencobai Tuhan.
Tapi kalau dalam pelayanan misi kita nggak tahu apa-apa, kita berdoa Tuhan lindungi saya. Ada orang yang mau menjahati kita. Kita percaya ada perlindungan Tuhan. Lalu meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 menegaskan, kamu akan menerima kuasa ya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi 4 poin ini merangkum amanat agung esensi pelayanan yang harus ada di tengah-tengah inovasi-inovasi yang saudara dan saya pikirkan dalam konteks gereja lokal kita. Saya catat di bawah, inovasi pelayanan tidak boleh merubah esensi. Nah, tadi saudara sudah tahu ya, berarti tujuan pelayanan kita tuh amanat agung. Ya, dalam era Pentakosta ketiga, bahkan Pak Niko mengatakan ini tujuannya menyelesaikan amanat agung dalam kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga. Nah, konteks TAC ya adalah konteks anak-anak muda. Kita perlu ngerti nih, sekarang apa dampak daripada new normal pandemi ke anak-anak muda? Coba next slide ya. Saya sudah tulis beberapa hal ya. Yang pertama, mereka mengalami stres dan kegelisahan. Ya, akibatnya apa? Ketidakpastian akan masa depan. Ya, banyak teman-teman saya sekarang udah bingung ya karena pandemi, resesi ekonomi. Mereka bingung dengan masa depan. Gimana nih pekerjaan? Masih bisa lanjut kuliah apa enggak? Ya, mereka stres. Ya, lalu kesendirian. Ya. Kalau orang tuanya di rumah mendukung, ya puji Tuhan, enak. Tapi kalau orang tuanya nggak mendukung, ya di rumah berantem terus, akhirnya mereka sendirian. Itu terancam depresi. Kalau orang udah depresi, hati-hati ada pemikiran mau bunuh diri. Yang ketiga, bosan. Ya jelas aja di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya, kalau teman-teman mungkin diberkati dengan gadget, dengan games, mungkin ada sesuatu yang bisa teman-teman lakukan, tapi kan nggak semua orang memiliki itu. Ya, lalu nggak boleh keluar rumah juga, mall udah nggak ada, mau ngopi sama teman udah nggak bisa, ya kan takut kita terjangkit COVID, kita harus melaksanakan protokol kesehatan 3M. Ujungnya apa? Merasa tidak berdaya, nggak bisa melakukan apa-apa. Mereka merasa ya udahlah hidupku nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal anak muda identik dengan apa? Dengan tindakan, aksi nyata. Ya, anak youth tuh identik dengan itu. Lalu yang kelima, terlalu banyak diarahkan daripada memiliki arahan. Ini nggak cuma pas pandemi sih. Dari zaman ke zaman, tahun ke tahun, ya. Kadang-kadang anak muda, khususnya yang memiliki orang tua tipe otoriter, ya, itu terlalu diarahkan sehingga apa? Mereka hidup nggak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Biasanya apa? Ngikutin apa kata orang tua. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka bingung ketika disuruh memilih sendiri. Kenapa? Karena nggak pernah diajarkan. Tetapi selalu diberikan arahan. Ya, biasanya dalam kekristenan, kerohanian, itu lumayan pasif. Karena mereka bingung. Ya kan, tiba-tiba ada panggilan Tuhan untuk melayani. Mereka bingung. Kenapa? Karena nggak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Keenam, meningkatnya kasus pelecehan yang terjadi di rumah-rumah. Wah, ini ternyata juga banyak teman-teman. Ya, slide berikutnya saya akan kasih lihat ya statistik dan judul-judul dari beberapa koran terkenal. Keterikatan yang tidak sehat dengan media sosial, game, dan teknologi digital. Ya, guys, kita sekarang ada di rumah terus. Ya, salah satu pelarian kita di dunia luar kemana? Ya, ke handphone, ke smartphone, ke tablet. Ya kan, ke laptop, ke internet, kita main game, kita sosial media. Nggak salah sih, nggak salah. Tapi kalau dari pagi sampai malam kita main game terus, yang cuman keluar pas makan malam, makan siang, itu bahaya. There is something wrong. Ya, lama-lama kita kecanduan. Orang kecanduan tuh nggak enak guys. Ya, mau ngapa-ngapain pikirannya nggak fokus. Itu tanda udah kecanduan, nggak fokus. Dia fokusnya ya ke game itu terus. Dari pagi, siang, malam mikirnya game terus. Kerja jadi nggak bisa optimal. Nah itu udah bahaya. Tapi inilah fakta-fakta yang kita hadapi sekarang sebelum teman-teman memikirkan inovasi pelayanan. Kenapa saya kasih ini? Karena teman-teman harus tahu masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda sebelum kita berbicara re-innovate. Ya, jadi saya nggak mau tema ini hanya sebatas tema keren-kerenan, jargon keren. Wih, temanya keren, re-innovate. Tapi setelah selesai ini kita nggak tahu mau ngapain. Nah, jangan teman-teman ya. Coba next slide. Saya kutip dari Kompas ya. Lalu satu lagi dari website yang saudara bisa cek sendiri di Google ya. Perhatikan. Headline Kompas. Kasus pelecehan seksual terhadap anak
di Jakarta Barat, daerah kita, meningkat selama pandemi. Yang kedua, kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan menyasar anak-anak muda khususnya perempuan. Ya bahkan dalam artikelnya saya baca, korban pelecehan seksual di internet itu 71% itu wanita. Ya. Lalu yang ketiga, depresi dan bunuh diri di Indonesia diprediksi meningkat. Wow. Ini semua fakta yang ada di luar sana. Teman-teman udah ketemu belum? Sudah sempat sharing belum dengan jemaat, dengan teman-teman sekomunitas? Apa kabar? Bagaimana kamu selama pandemi ini? Jangan-jangan ada beberapa dari teman kita sudah mulai depresi dan mereka sudah kepikiran mau bunuh diri karena stres. Yang sebelumnya ke sekolah enak ya kan, sekarang tiba-tiba di rumah. Orang tuanya berantem tiap hari udah. Apa mereka nggak stres? Ya kan? Nah ini yang mesti dipikirkan, guys. Ini nggak sembarangan. Ini fakta. Ya, sudah ada statistiknya, sudah terbukti ada peningkatan. Nah, bagaimana inovasi pelayanan di TAC menjawab solusi-solusi ini? Coba next slide. Jadi itu pertanyaan saya, relevansi ya. Bagaimana melaksanakan amanat agung secara relevan di tengah zaman new normal yang juga menjawab permasalahan di kaum anak-anak muda. Ini pertanyaan yang perlu didiskusikan, didoakan, dirapatkan di TAC dan kalau bisa di semua gereja. Karena kita bicara soal generasi Yeremia, generasi milenial. Hari-hari ini saudara, mungkin kita pikir anak-anak muda gampang beradaptasi di new normal. Sebetulnya enggak juga loh. Semua orang struggling, semua orang struggle dengan new normal. Ini satu hal yang baru, ya, berdampak pada kerohanian, berdampak pada spiritualitas kita. Coba, saya berharap dari khotbah hari ini memberikan stimulus, memberikan trigger kepada TAC dan juga kepada teman-teman. Mari kita diskusi, ya. Apakah yang kita lakukan ini menjawab atau apakah program-program strategi-strategi yang saudara buat menjawab masalah-masalah tadi apa tidak? Nah, tadi kan kita sisi negatifnya ya teman-teman ya. Kita juga perlu lihat sisi positif ketika kita memberikan inovasi, re-innovate kepada pelayanan. Lihat sisi negatif, sisi positifnya. Ya, apa aset, tanda kutip, aset daripada generasi anak muda? Yang pertama, mereka idealis. Ya. Anak-anak muda tuh idealis. Maksudnya apa? Ingin melakukan perubahan, percaya bisa melakukan perubahan dan harus terjadi sekarang katanya. Ya kan? It has to be done right now kata anak-anak muda, ya. Kita ada untuk mengubah sejarah, history maker katanya, ya kan, nyanyi lagunya kan kayak history maker. Idealis. Itu sesuatu yang positif. Ya, yang bisa dipakai untuk bisa apa ya? Memberikan trigger yang baik kepada anak-anak muda. Yang kedua, mereka suka persahabatan yang solid, komunitas. Ya kan? Ini aset komunitas. Sudahkah gereja memikirkan komunitas anak-anak muda? Investasi dalam komunitas anak-anak muda. Yang ketiga, mereka berorientasi pada aksi dan tindakan. Itu anak-anak muda. Yang keempat, mereka generasi digital. Ya kan? Ini gak usah ditanya lagi. Yang kelima, mereka kreatif. Hari-hari ini lihat, yang pelayanan online, rata-rata anak-anak muda. Ya kan? Saya gak bilang yang om tante generasi senior gak bisa pelayanan online. Enggak, semua juga bisa. Tetapi kalau ada anak muda biasanya lebih kreatif. Biasanya ada yang berbeda dari pelayanan online-nya. Lebih kekinian. Kenapa? Karena anak-anak muda yang bergerak. Ya kan? Itu aset loh. Perlu dipikirkan. Ya kan? Yang terakhir, anak muda itu mengejar aktualisasi diri. Pengejaran makna hidup. Apa sih maksudnya Kak? Makna atau aktualisasi diri? Kita suka bertanya, aku melakukan ini, itu kepuasannya apa untuk aku? Ada satu kepuasan tersendiri. Ya kan? Wah, gue kalau bikin podcast, gue puas. Kenapa? Karena entah kenapa diskusi podcastnya memberkati teman-teman pada chatting. Bro, thank you ya buat podcastnya. Memberkati banget. Gue nangis denger podcast lu. Gue tadi maunya bunuh diri, gue gak jadi bunuh diri. Itu memberikan makna dan tujuan hidup, aktualisasi diri. Nah, ini saya udah kasih hint-hint ya. Dari aset-aset generasi anak muda, harusnya kita bisa memikirkan strategi pelayanan untuk tahun ini. Ya, nah, mari lanjut ya slide berikutnya ya. Jadi bagaimana cara kita memikirkan reinovasi? Nah,
Kata kuncinya adalah pelayanan yang holistik. Apa arti kata holistik? Seutuhnya. Atau meminjam kata-kata kita, integrated. Meminjam kata-kata tahun integrasi. Ya, we need to have an integrated ministry. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen berdasarkan aset tadi. Ya, ini bukan komponen yang baru. Kalau saudara lihat mirip dengan slide sebelumnya. Itu kita perlu menjangkau seluruh komponen tersebut. Yang pertama, tadi saya udah bilang, memberikan makna hidup. Teman-teman, bagaimana caranya memberikan pelayanan yang memberikan makna hidup atau tujuan hidup? Secara ultimat, tujuan hidup seseorang ditemukan dalam Tuhan. Rick Warren bikin buku Purpose Driven Life. Ya, bahwa tujuan hidup seseorang adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu buku laku berjuta-juta kopi. Kenapa? Karena memberikan sebuah tujuan hidup. Anak muda butuh tujuan hidup. Ketika engkau memberikan inovasi-inovasi pelayanan, jangan lupa harus ditarik kembali kepada tujuan hidup seorang anak muda. Harus ditarik ke situ. Dia harus menemukan tujuan hidupnya dalam komunitas TAC. Kalau dia gak menemukan tujuan hidup, dia akan merasa hidup saya sia-sia, gak berguna. Hidup saya dilakukan untuk perbuatan-perbuatan yang sepele. Ya, ngerokok, minum obat, ya kan, mabuk. Kenapa? Karena mereka gak menemukan tujuan hidup. Begitu mereka menemukan tujuan hidup, mereka tahu betapa berharganya talenta dan diri mereka. Ya. Saya mau kasih beberapa pertanyaan yang bisa men-trigger komunitas. Apa yang program yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Ya kan, dalam khotbah, dalam sharing cool, diskusi, yang bisa membawa mereka menemukan tujuan hidup. Anak muda tahu agama Kristen, mereka tahu Alkitab. Tapi seberapa banyak yang baca Alkitab, mereka tahu tujuan hidup dari Alkitab. Nah, itu perlu didiskusikan. Gak bisa cuma khotbah 1 kali, gak bisa. Ini perlu pendekatan personal. Wah Kak, gimana pendekatan personal lagi online begini? Ya kita manfaatkan teknologi. Kan tadi asetnya apa? Generasi digital. Manfaatkan teknologi dong. Bisa Zoom, Google Meet, ya kan, Instagram Live sekarang katanya bisa 4 orang. Ya, WhatsApp call bisa 8 orang. Ya kan, saya nggak tahu deh bagaimana caranya. Selama menjaga protokol kesehatan, kita ngobrol, pendekatan personal. Ya, mereka nyadar, oh aku punya tujuan hidup loh. Yang kedua, mereka diajak bertumbuh dalam komunitas. Guys, mau era old normal, new normal, atau nanti ada apa lagi saya nggak tahu, komunitas harus jalan. Karena kekristenan bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Ketika Yesus datang ke dunia, dia mencari 12 orang murid. Itu berbicara komunitas Yesus, komunitas yang kecil. Di dalam 12 orang ada 3 yang terdekat dengan Yesus. Gereja mula-mula itu berbicara soal komunitas. Mereka berkumpul bersama-sama, nanti kita lihat ayatnya. Ya. Sama, TAC jangan cuma hanya menjadi nama, tetapi jadilah komunitas yang menjawab. Tempat di mana orang menemukan sahabat atau komsel. Jangan-jangan banyak yang datang ke TAC tapi nggak menemukan sahabat. Ya, saya berdoa di TAC banyak yang menemukan sahabat. 1-2 orang itu sudah cukup. Ya, saya juga menyadari kita mungkin nggak bisa dekat dengan 100 orang. Tapi kalau saudara ada 1-2 orang yang saudara dekat dalam gereja, itu bisa membantu untuk engkau melewati masa-masa tersusah dalam kehidupan. Engkau tahu ada yang mendukung, mensupport, mendoakan. Wah, itu menolong banget. Yang ketiga, tantangan untuk berdampak. Tadi aset daripada generasi muda, mereka suka tantangan dan mereka mau tindakan nyata, mereka mau berdampak. Ya. Nah, apa maksudnya tantangan untuk berdampak? Bagaimana komunitas memberikan nilai lebih untuk masyarakat sekitar? Ya. Apa yang gereja saudara lakukan? Kontribusi selama pandemi untuk masyarakat sekitar. Ya, sehingga member daripada komunitas itu menyadari, oh ternyata komunitasnya berbuat sesuatu. Ya, komunitas di tempat gereja saya, DNA Community, awal tahun ini mereka membentuk namanya DNA Charity. Ya, mereka mengumpulkan sumbangan untuk nanti didistribusikan ke panti asuhan. Ya, mungkin saudara pikir, itu mah biasa. Jangan dilihat seperti itu, saudara. Ya, walaupun itu biasa dan mungkin ya setiap tahun kita lakukan, tapi itu adalah tindakan nyata, memberikan kontribusi, berdampak pada komunitas sekitar. Ya. Yang keempat,
berorientasi pada experiential learning. Ya, pembelajaran berdasarkan pengalaman. Ya. Maksudnya apa nih? Teori penting, doktrin penting, tapi anak muda nggak cuma mau teori, mereka mau pengalaman, mereka mau mengalami Kristus. Ya, nggak cuma mau ngafal, tapi mereka mau ngalamin apa sih Kristus. Kita khotbah nih, hadirat Tuhan, tapi mereka nggak pernah ngalamin. Lagi PPW di Komsel nggak pernah nangis, lagi nyembah di rumah nggak pernah nangis. Ya mereka tahu teori, tapi nggak pernah ngalamin. Nah, generasi ini mau pengalaman. Nah, ini kan pertanyaan trigger lagi. Bagaimana TAC bisa menghadirkan, ya kan, pengalaman-pengalaman kerohanian dalam era new normal. Ini perlu kita didiskusikan. Ini strategi. Ya, sehingga anak-anak muda nggak bosan ngikutin Zoom kita. Anak-anak muda nggak bosan ngikutin YouTube kita. Tapi ada satu buah pengalaman yang mereka, wah, aku mengalami Kristus di sini. Mungkin kontennya berubah dari khotbah jadi talk show, workshop, aku nggak tahu. Yang terakhir penjangkauan digital, ya, amanat agung via digital. Nah ini penting. Saya kasih ayatnya beberapa ya, saya kasih ayatnya. Next slide. Makna hidup. Perhatikan, Yesus berkata kepada para murid, Matius 4:19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ketika Yesus memilih para murid, dia pun memberikan tujuan hidup yang baru. Akan kujadikan engkau penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Pertama, untuk re-innovate our ministry. Pelayanan kita harus memberikan panggilan hidup, tujuan hidup kepada orang yang kita pimpin. Mereka harus tahu sedari muda Tuhan memanggil mereka untuk tujuan apa. Itu harus ditanamkan sedari muda. Karena orang yang tidak punya tujuan hidup cenderung lebih mudah depresi. Orang yang sudah depresi kemana-mana. Ya, hidupnya gak maksimal. Tapi kalau dia tahu tujuan hidup, dia akan lebih bertahan di tengah goncangnya dunia ini. Yang kedua, bertumbuh dalam komunitas. Ayatnya mana? Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Guys, jemaat mula-mula mereka selalu berkumpul dalam komunitas. Memecahkan roti tanda perjamuan kudus mengingat kematian Kristus. Mereka berdoa bersama. Dalam konteks era new normal. Ya kan, teman-teman, ibadah hari Minggu ada aspek salingnya enggak? Saling kenal, ngobrol, ya kan? Saling doain. Saya tahu sih anak muda kalau ketemu Zoom gitu paling males buka video. Tapi buka video tuh penting loh guys. Kenapa? Karena kita berkomunikasi itu paling banyak baca body language. Nah, bagaimana saya bisa baca body language saudara kalau saudara nggak punya video? Ya kan? Saya nggak tahu ini yang ngomong ini lagi nangis, lagi sedih, lagi marah, kepahitan. Saya nggak tahu karena nggak ada video. Ya kan? Dulu ketika ketemu langsung di gereja, kita kelihatan body language. Kita ketemu sama orangnya. Nah, saya ajak yuk tingkatkan ya. Pererat komunitas dalam era new normal. Kita udah nggak bisa ketemu guys. Setidaknya kita dekat secara online. Ya kan, kadang-kadang mungkin ketemu Zoom nggak harus bahas firman, tapi diskusi, ngobrol, ya kan, nanya kabar, ditutup dengan doa, itu menguatkan sekali. Ya, dan ini adalah apa yang jemaat mula-mula lakukan. Ya, lanjut, experiential learning, ya kan, saya catat ayatnya Kisah Rasul 4 ayat 31. Ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan semua penuh dengan Roh Kudus. Saya suka kata itu. Goyang tempatnya, saya nggak tahu apakah ada gempa bumi apa enggak. Dan semua orang penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Bukan cuma teori, tapi dialamin. Dengan anak-anak muda, kita Gereja Pentakosta menekankan pada Roh Kudus. Saya berdoa Roh Kudus bukan cuma sekadar jargon atau sekedar doktrin yang saudara cuma amin-aminkan tapi nggak pernah alami. Alamilah kuasa kepenuhan Roh Kudus. Dalam setiap ibadah, Kak bisa gak sih Kak Zoom nyembah gitu terus ada hadirat Tuhan turun di rumah-rumah? Kenapa gak bisa? Bisa-bisa aja. Kan Tuhan gak terbatas oleh ruang dan waktu. Selama yang pelayanan tulus, ya kita mau ada hadirat Tuhan turun, pasti bisa. Sehingga anak-anak muda yang di rumah-rumah mereka ngalamin. Sekalipun lewat online, tapi aku bisa ngalamin ya Roh Kudus ya. Aku tadi kayak tersentuh banget. Tuhan kayak ngomong aku harus balik. Nah itu Roh Kudus guys. Itu experiential learning. Ya.
Nggak cuma teori, nggak cuma doktrin, tapi betul-betul dialamin. Ya kan? Ketika kita berbicara mengenai komunitas sel, bertumbuh, solid, jangan cuma teori. Tapi buktikan, tunjukkan. Ketika ada satu anggota komsel mungkin kita sedang jatuh atau dia sedang mengalami kesulitan, kita bantu, betul-betul kita bantu. Sehingga mereka bilang, oh iya aku mengalami. Aku tahu ya, ini orang bukan cuma sekedar teori tapi praktek kasih. Amin teman-teman. Ya, itu aja yang saya mau sharing pada kesempatan kali ini. Ya, saya berdoa betul-betul masuk tahun 2021 kita semua semangat. Ya, kita reinovasi strategi pelayanan kita dengan esensi yang sama, menyelesaikan amanat agung. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mengucap syukur untuk firman hari ini. Berdoa untuk setiap anak-anak muda, untuk setiap teman-teman yang mendengar. Berkati Tuhan, agar lewat ini Roh Kudus berbicara. Kami memiliki strategi, kami memiliki tuntunan bagaimana Tuhan memasuki tahun 2021 ini. Bagaimana kami bisa menjangkau jiwa, menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta yang ketiga. Terima kasih Bapa, urapi setiap anak-anak muda di TAJ. Berkati mereka, jadikan mereka Tuhan dampak dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you teman-teman yang udah join ibadah online pada hari ini. Jangan lupa cek konten kita yang lain. And happy Sunday, God bless you.